Apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Semarak suasana Natal dari kota Solo, jalanan utama dan balai kota dihiasi pohon Natal dan lampion. Banjir akibat tanggul jebol di Desa Ketitang, Wetan, Pati belum surut. Warga memilih tetap bertahan di rumah. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga berbagai kebutuhan pokok termasuk daging ayam dan cabai makin mahal. Pohon tumbang menimpa 2 mobil yang sedang melintas di Jalan Lingkar Utara di Desa Penganjaran, Kabupaten Kudus. Beruntung sopir dan penumpang selamat. 2 mobil ini tertimpa pohon tumbang usai kawasan Desa Peganjaran diguyur hujan deras disertai angin kencang. Warga bersama petugas bergotong royong menyingkirkan pohon yang menimpa mobil. Beruntung musibah ini tidak sampai jatuh korban jiwa. Menurut sopir, pohon tumbang terjadi tiba-tiba saat sedang melintas di lokasi sehingga tidak bisa dihindari. Selain di Desa Peganjaran, pohon tumbang juga terjadi di Desa Pedawang. Sejumlah rumah dilaporkan rusak tertimpa pohon tumbang. Para mau ke Pati, acara hajatan. Ya. Kemudian terus mau maghrib, menjelang maghrib itu tiba-tiba angin kencang, terus tiba-tiba saya tidak tahu diar gitu, terus saya tidak bisa gerak. Ini semua penumpang saya semua ini di dalam alhamdulillah selamat semua, tidak ada yang luka-luka. Ya alhamdulillah syukur itu saja. Berarti mendadak pohon tumbang di depannya? Ya, pohonnya tumbang langsung. Besar-besar. Seorang pekerja tewas tertimpa tembok bangunan roboh di daerah Ceper, Kabupaten Klaten. Korban tertimpa saat sedang merenovasi rumah. Petugas gabungan BPBD butuh waktu 1,5 jam untuk mengevakuasi korban dari runtuhan tembok bangunan. Kondisi ruangan sempit menyulitkan proses evakuasi. Korban tertimpa tembok roboh saat memperbaiki rumah warga. Saat itu korban berada di bagian dapur rumah. Tiba-tiba tembok bekas bangunan usaha cor logam di belakang rumah setinggi 6 meter roboh. Korban tidak sempat lari sehingga tertimpa material tembok. Diduga tembok roboh karena lapuk. Sedang merenovasi rumah. Pada saat itu beliau itu ada di dapur, posisi jongkok. Kemudian ada tembok milik seseorang roboh menimpa dapur. Kemudian mengenai kepalanya hingga kepalanya berdarah sehingga meninggal. Banjir yang merendam Desa Ketitang Wetan di Kabupaten Pati belum surut Sabtu siang. Meski demikian, warga korban banjir memilih tetap bertahan di rumah. Banjir akibat jebolan tanggul Sungai Kaliombo di Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati belum surut. Ketinggian banjir terus bertambah Sabtu siang. Banjir tak hanya merendam permukiman tapi juga sejumlah fasilitas umum seperti masjid, musola, dan sekolah. Ketinggian banjir antara 50 hingga 70 cm. Tanggul belum bisa diperbaiki karena aliran air masih deras sementara peralatan sangat terbatas. Meski demikian, warga memilih tidak mengungsi dan tetap bertahan di rumah masing-masing. Mas, ini warga tidak mengungsi kenapa banjir terus bertambah? Mengungsi ya di rumah yang tinggi-tinggi itu. Oh, di rumah yang tinggi aja? Ya, menjaga barang-barangnya itu. Berarti hanya di rumah keluarga yang rumah tinggi yang ditempati ya? Iya. Pemerintah harap solusi untuk menanggulangi banjir ini. Tanggul Sungai Kaliombo jebol sepanjang 10 meter karena tak kuat menahan debit air hujan dari Pegunungan Kendeng Utara Kamis sore. Akibatnya air mengalir ke permukiman dengan ketinggian 70 cm.
Warga berupaya menahan laju banjir dengan menumpuk karungan tanah dan pasir. Banjir kali ini merupakan banjir kedua kalinya yang terbesar. Karena ini air kiriman, dari kemarin sore itu udah hujan deras. Ya, hampir menyeluruh hujannya. Cuma daerah sini kan memang jadi hilirnya sungai ya. Jadinya ini air kiriman besar, akhirnya mengakibatkan tanggul yang tidak begitu kuat. Rumah-rumah warga terendam dengan? Ya, banyak yang terendam saat ini. Warga berharap pemerintah bersama BBWS Sungai Pemali Juwana segera memperbaiki tanggul jebol dan tanggul rawan jebol. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Sebuah mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di Pekalongan dibobol maling. Polisi kesulitan mengungkap kasus ini karena lokasi kejadian perkara sudah rusak. Bahkan mesin ATM sudah diperbaiki. Tim Inafis Polres Pekalongan Kota mendapati TKP mesin ATM Bank Jawa Barat di Komplek Ruko Banyurip sudah rusak. Pihak vendor telah memperbaiki mesin ATM yang dibobol maling. Pihak kepolisian baru mendapat laporan mesin ATM dibobol pada Kamis siang. Padahal pembobolan terjadi 3 hari sebelumnya. Kondisi ini menyulitkan upaya penyelidikan. Meski demikian, polisi tetap memeriksa sejumlah saksi. Belum ada keterangan resmi dari pihak Bank Jawa Barat terkait jumlah kerugian. Mungkin orang yang benerin ATM mungkin. Lah saya nyebrang, orangnya keluar, mobilnya putar balik ke arah ngidul. Terus tamat kemana? Putar balik ke arah ngalor. Itu bukan petugas berarti? Bukan petugas. Orang satu doang sih yang masuk ATM. Mungkin kira-kira antara. Berdalih usahanya terancam bangkrut, seorang perempuan di Kabupaten Kudus menggelapkan mobil rental untuk mencari modal tambahan. Ia menggadaikan mobil rental sehingga akhirnya ditangkap polisi. Usaha terancam bangkrut dan kini malah penjara menanti. Inilah nasib Suharti asal Meragen, Kabupaten Demak. Perempuan yang berbisnis konveksi ini ditangkap polisi karena menggelapkan dan menggadaikan mobil pick-up milik warga Kudus. Korban melapor ke polisi karena mobil tak kunjung dikembalikan. Namun setelah dicek, ternyata mobil telah digadaikan ke orang lain seharga 25 juta rupiah. Suharti mengaku terpaksa menggadaikan pick-up untuk menambah modal usaha konveksi yang terancam bangkrut. Terdesak apa? Usaha. Untuk dijual kembali? Iya. Kok pikiran seperti itu bagaimana, Pak? Udah mas, maaf mas. Pelaku menyewa di korban kebetulan rental. Pelaku dengan tujuan akan digunakan untuk bekerja. Namun demikian oleh pelaku mobil digadaikan ke orang lain tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari pemilik. Jadi berapa nominal ya? 25 juta. Kini jangankan usaha berkembang, Suharti malah terancam penjara 4 tahun karena melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai dan sayur di Kabupaten Tegal ikut naik. Tingginya permintaan, namun pasokan dari petani kurang, menjadi pemicu kenaikan harga. Seperti harga telur, beras, dan daging ayam, harga semua jenis cabai dan sayuran di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tegal ikut merangkak naik. Di Pasar Pebedan, harga cabai rawit hijau dijual seharga Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp28.000. Kenaikan itu juga terjadi pada cabai rawit merah dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai merah keriting naik dari Rp28.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada sayur mayur seperti kol, kentang, dan tomat, serta bawang merah. Harga tomat misalnya naik dari Rp16.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah naik Rp4.000 dari Rp28.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan dipicu tingginya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya malah naik lagi biasanya. Alasannya itu ya
libur ya. Alasannya apa sih bisa naik? Biasanya kasih ya, nggak apa tiduran, kebanyakan tiduran ya. Natal, sama tahun baru. Kenaikan diperkirakan masih berlangsung hingga awal tahun baru lantaran cuaca ekstrim masih berlangsung di wilayah penghasil sayur dan cabai. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.